Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tina Karlina Hermawan dari kelas R4N dengan NPM 202014501179. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar dan pembelajaran, tujuan belajar dan pembelajaran, ciri-ciri belajar dan pembelajaran, serta terminologi pembelajaran yang meliputi pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan taktik pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian belajar. Belajar adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu yang memiliki tujuan, yaitu perubahan perilaku positif baik aspek efektif, kognitif, maupun psikomotorik yang dilakukan secara sadar, terencana, dan aktif. Selanjutnya ada tujuan belajar. Tujuan belajar yaitu 1. Belajar dapat mengubah kebiasaan dari buruk menjadi baik. 2. Belajar dapat mengubah sikap dari negatif menjadi positif. Ketiga, belajar dapat mengubah keterampilan. 4. Belajar dapat menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Selanjutnya, ada ciri-ciri belajar yaitu 1. Perubahan bersifat positif dan aktif. 2. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 3. Perubahan dalam belajar bertujuan dan berarah. 4. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh guru atau pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik. Secara implisit, di dalam pembelajaran ada kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil yang baik. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran. Menurut Umar H. Malik, 1999, memaparkan 3 ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran, antara lain 1. Rencana. Rencana ialah penataan ketenagaan material dan prosedur yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana khusus. Yang kedua, kesaling ketergantungan antara unsur-unsur sistem pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial dan masing-masing memberikan sumbangan ke sistem pembelajaran. Yang ketiga, tujuan. Tujuan yaitu sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sistem yang dibuat oleh manusia seperti sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem pemerintahan. Semuanya memiliki tujuan. Selanjutnya, yang kedua ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif, atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry, serta strategi pelajaran induktif. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan terkait pengelolaan siswa, lingkungan belajar, sumber belajar, penilaian untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam strategi terdapat 4 macam strategi pembelajaran yang digunakan, yaitu strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran kooperatif, dan strategi pembelajaran kontekstual. 1. Ada strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menyesuaikan materi pembelajaran secara optimal. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan materi pelajaran tidak diberikan secara langsung.
Peran peserta didik dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik untuk belajar. Ketiga, strategi pembelajaran kooperatif adalah suatu proses pembelajaran secara kolaboratif dalam sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Masing-masing anggotanya memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Strategi pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan holistik dan bertujuan memotivasi peserta didik untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu konteks pribadi, sosial, dan kultural. Sehingga peserta didik memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan ke permasalahan lainnya. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan upaya untuk mengimplementasikan yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian, suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. Berikutnya teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang dilakukan agar metode ceramah berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum seorang melakukan proses ceramah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. Misalnya, berceramah pada siang hari setelah makan. Dengan peserta didik yang banyak, tentu saja akan berbeda jika ceramah itu dilakukan pada pagi hari dengan jumlah peserta didik yang terbatas. Dan yang terakhir yaitu taktik pembelajaran. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktik sifatnya lebih individual. Walaupun 2 orang sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang sama, sudah pasti mereka akan melakukannya secara berbeda. Misalnya dalam taktik menggunakan ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa agar materi yang disampaikan mudah dipahami. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.